dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita semua berbahagia. Buktinya apa? Semuanya datang. Dulu yang saya nggak pernah lihat sekarang pada datang. Jangan cuma Natal saja Bapak Ibu datangnya. Setelah Natal tenggelam lagi. Nanti Paskah muncul lagi. Event-event tertentu saja. Jangan ya. Karena kebenaran itu urut dan lengkap. Kalau tidak bisa dimengerti. Keselamatan yang disediakan Tuhan bagi umat manusia itu bukan begini, berupa surat nih, sudah selamat. Bukan. Oh, sudah ke gereja, sudah selamat. Bukan. Sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sudah selamat. Bukan. Ini salah mengerti, ini mengakibatkan seseorang hidupnya tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Meskipun beragama Kristen. Meskipun mengaku di mulut percaya. Tapi ia tidak mengerti arti keselamatan yang sejati itu seperti apa sebenarnya. Saya perhatikan gitu ya. Selama ini banyak sekali orang Kristen yang sebenarnya tidak mengerti keselamatan. Banyak sekali versi keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Selamat dari penyakit. Yang seperti itu dibawa ke gereja. Makanya tekanannya kesembuhan ilahi terus. Padahal itu boleh, tetapi bukan itu yang utama. Bukan itu keselamatan. Kalau keselamatan cuma sembuh dari sakit, nanti mati lagi. Bukan itu, saudara. Bayangkan ya. Sang Juru Selamat lahir untuk kita itu ada makna yang dalam sekali. Bukan cuma sekedar selamat. Bukan cuma sekedar sembuh dari penyakit. Kalau cuma sembuh dari penyakit, itu Tuhan tidak perlu lahir jadi manusia. Tidak perlu. Dari surga saja sembuh, ya sembuh langsung. Ini ada yang tidak bisa dilakukan dari surga. Makanya lahir jadi manusia. Manusia seperti kita. Itu loh, itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Memang si iblis itu berkarya luar biasa memang. Menyesatkan banyak orang. Banyak orang merasa sudah selamat hanya gara-gara ke gereja setahun sekali lagi, cuma Natal. Ini bukan menyinggung siapa-siapa loh ya. Ini ada orang-orang yang di luar sono. Yang tinggalnya di planet bulan. Di bulan maksudnya, bukan planet bulan. Salah lagi. Keselamatan itu versi yang dunia itu sembuh dari penyakit. Terhindar dari bencana. Terhindar dari bencana. Apalagi terhindar dari kecelakaan. Beruntung. Kaya raya. Populer. Berkuasa. Sukses. Dan lain-lain. Ada lagi yang bikin versi enteng jodoh. Waduh, versi keselamatan macam-macam. Tetapi jenis keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah, kita itu berbeda. Itulah sebabnya Sang Juru Selamat harus lahir sebagai manusia. Karena keselamatannya berbeda. Bahkan, kalau cuma bangkit dari kematian, seperti Lazarus yang bangkit, itu pun Tuhan tidak perlu datang sebenarnya. Sebab Elia dahulu membangkitkan juga kan? Bukan itu. Bukan hanya itu maksudnya. Bukan hanya itu. Keselamatan yang dijanjikan ini tidak dapat dicapai dengan mujizat atau instan. Nggak bisa. Makanya mujizat itu sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Kalau akhirnya tidak menyelamatkan. Mujizat boleh Pak? Boleh. Mujizat sangat kita butuhkan. Tetapi kalau tidak menyelamatkan itu tidak ada artinya.
Apa ada mujizat yang tidak menyelamatkan? Banyak. Buktinya bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka lihat mujizat loh. Mujizatnya nggak pernah kita lihat. Laut terbelah. Terus mereka berjalan di tengah-tengahnya, mereka lihat ke kiri ke kanan ada akuarium. Seperti dinding air. Waduh, itu nggak pernah loh kita lihat. Ya, ada banyak tiang api, tiang awan, aliran sungai Yordan terputus. Itu aneh loh. Itu mujizat luar biasa itu. Tapi rupanya tidak membuat bangsa Israel bertobat, saudara. Dan mengalami keselamatan. Ternyata tidak. Itu sebabnya, saudara jangan hobinya mujizat kalau ke gereja itu. Mujizat yang itu boleh. Saya bukan anti mujizat, tidak. Karena saya juga mengalami mujizat. Tapi itu bukan yang utama. Perhatikan kalimatnya. Itu bukan yang terutama. Jangan dipromosikan terus-terusan. Itu penyesatan itu sebenarnya. Promosinya mujizat terus. Ada yang lebih utama nih, keselamatan sejati. Jemaat ditawarin mujizat terus-terusan. Itu penyesatan. Itu penyesatan. Sebab harusnya arahnya ke sini, tapi ini ke sini. Bayangkan tuh. Gak nyampe. Gak nyampe, saudara. Tapi ingat ya, nabi palsu pun bisa berbuat mujizat. Nabi palsu itu bisa berbuat mujizat, bisa bernubuat, dan nubuatannya digenapi, bisa. Tetapi akhirnya membinasakan. Perhatikan baik-baik. Kalau orang mengerti keselamatan sejati yang dimaksud oleh Tuhan, oleh Bapa kita di surga, maka ia akan tahu yang ini mencelakakan. Kelihatannya menyelamatkan, tapi mencelakakan, saudara. Ini mengerikan sebenarnya. Saya kalau lihat dunia ini mengerikan, saudara. Orang yang kelihatannya rohani, itu nabi palsu. Waduh, saya itu bagaimana ya? Kalau bicara itu harus apa adanya, sebab banyak orang di luar sana tidak mengerti, dia berhadapan dengan nabi palsu. Gak mengerti. Kalau Natal happy-happy, gak ngerti gitu. Natal kita sangat happy, sangat. Tapi happy-nya harus yang benar. Jangan meleset. Kalau meleset percuma. Orang sudah usia lanjut percuma kalau tidak mengerti keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan. Keselamatan sejati. Keselamatan itu tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan sepihak. Nah ini banyak di luar sana ajaran yang salah. Tuhan mati di kayu salib. Semua orang sudah selamat. Siapa bilang? Jika seseorang tidak bertobat, ia tidak diampuni. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu sadarlah, bertobatlah. Supaya dosamu diampuni. Itu nggak pernah dibaca tuh. Waduh, mengerikan ya. Ada banyak kesalahan selama ini yang diajarkan. Manusia itu tidak begini loh. Tuhan datang dari Bapak mengutus sang anak. Lalu menyelamatkan kita dari seperti penyelamatan banjir itu loh. Ada banjir gitu ya. Terus diselamatkan caranya gimana? Kirim kapal karet. Lalu dibawa pergi. Bukan begitu. Kalau cuman begitu orangnya tetap karakternya. Bukan. Diselamatkan itu mau dirubah manusianya. Manusianya mau dirubah. Dan itu tidak bisa dikerjakan Tuhan sepihak. Harus melibatkan manusianya. Manusianya harus bertobat. Tuhan mati di kayu salib lalu kita berubah otomatis hidupnya? Kan tidak. Itu sebabnya segala usaha Tuhan diberikan kepada kita. Anugerahnya. Pengampunan dosa. Roh Kudus. Firman Tuhan. Dan penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu diberikan supaya kita berubah. Supaya kita mau belajar ketika kita memanggil Tuhan. Itu artinya kita harus belajar melakukan kehendaknya. Itu artinya
Ya. Jadi kalau kita lihat manusia itu belajar dari apa? Dengan cara apa? Satu, melihat dan mendengar. Bayi itulah belajarnya dari mana? Dari melihat dan mendengar. Sama, kita juga sama. Ini ketika mendengar khotbah kan Bapak Ibu mendengar dan melihat. Sama. Cara itu sama dipakai sampai kita mati. Itulah sebabnya Sang Juru Selamat harus lahir sebagai manusia. Supaya bisa dilihat, supaya bisa didengar. Supaya bisa jadi contoh atau teladan. Sebab kalau hanya teori, tidak perlu Juru Selamat. Bapa di surga memerintahkan para nabi aja kasih agama. Manusianya jadi beragama. Tapi itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud keselamatan adalah mengubah manusia dari manusia duniawi menjadi manusia ilahi. Yaitu manusia yang cerdas, yang mengerti. Yang mengerti bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Yang mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan Yesus. Yang mengerti bagaimana memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti, cerdas. Bukan hanya dipindahkan ke surga. Dipindahkan ke surga kalau masih karakternya nggak berubah buat apa? Nah ini jarang sekali nih yang seperti ini. Makanya setiap orang harus khawatir. Alkitab berkata, hendaklah engkau hidup dalam ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Takut apa? Takut kalau keadaanku ini belum seperti yang Tuhan inginkan. Banyak sekali loh. Saya perhatikan gitu, jauh banget dari standarnya Tuhan. Padahal sudah ke gereja dari dulu loh. Padahal Tuhan ciptakan kita untuk apa? Untuk kemuliaannya bukan? Lah kok ini gak mencerminkan kemuliaan Allah? Coba kita introspeksi diri, bercermin diri. Marahin diri sendiri. Kau harusnya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu ya? Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kalau seseorang udah mestinya ya, kalau sudah masuk proses keselamatan sudah begini. Aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kemanapun aku pergi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya kemanapun aku pergi orang melihat ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Bukan gini, aku sudah kasih persepuluhan, aku sudah rajin ke gereja, doa pagi setiap hari. Apalagi? Jadi aktivis. Bukan. Itu mah gampang. Puasa mah gampang, tinggal gak makan aja. Yang sulit itu yang ini. Apakah hidupku ini sudah mencerminkan kemuliaan Allah? Yesus lahir sebagai manusia, memberi teladan bagaimana hidup yang mencerminkan kemuliaan Bapa di surga. Amin ya semua ya. Saya berharap di momen Natal ini kita mendapatkan pencerahan, saudara. Pencerahan yang mengubah hidup kita. Sebab kalau enggak percuma. Ini entah sudah berapa kali Natal ini, saudara, selama ini. Ada yang sudah puluhan kali ya. Mungkin ada yang sudah Natal ke-50 ini. Setengah abad. Bisa jadi. Tapi saya berharap di pagi hari ini. Ini merupakan momentum di mana kita berubah total. Seperti lampu yang tadinya mati. Tick on. Yes, aku ngerti maksudnya. Aku mau Tuhan. Begitu mestinya. Ya, itu baru selamat. Bukan gini. Aku percaya Yesus. Pasti selamat.
Dari gayanya aja kita udah tahu, belum selamat ya. Gayanya tengil gitu. Pinternya pinter debat. Kalau di YouTube debatnya itu tengil banget. Nggak saya anggap yang begituan. Dari caranya ngomong aja kita udah tahu. Ini manusia yang belum selamat ini. Tapi merasa selamat, nah itu loh masalahnya. Manusia suka pakai perasaannya sendiri. Padahal kebenaran bukan soal perasaan. Kebenaran soal apakah benar menurut Tuhan. Itu standar kebenaran tuh di situ. Ya. Jadi Yesus lahir sebagai manusia supaya jadi teladan. Supaya bukan teori di awang-awang. Kata para nabi, Allah itu begini, begitu. Tapi Yesus lahir sebagai manusia. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Waduh, belum pernah ada sepanjang sejarah. Dan sampai kapanpun ada manusia yang berkata, kalau lihat Bapa, kau lihat aku. Aku dan Bapa satu. Belum pernah ada. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, dulu para nabi, orang bijak, para raja, ingin melihat yang kau lihat, ingin mendengar yang kau dengar, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Juru selamatnya belum datang. Tapi kamu, kita semua, sudah lewat 2000 tahun. Hari ini kita punya lengkap pengertiannya. Coba bayangkan. Mestinya kita semua langsung on semua ini. Ibarat lampu itu dinyalain semua langsung. Yes Tuhan. Begitu harusnya. Iya dong. Ingat ya Bapak Ibu ya. Impartasi roh itu harus dialami. Bukan cuma teori di sini, tapi di sini. Ya. Coba saudara. Nyanyikan dengan tulus. Kau ciptakan aku. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Sebenarnya ya kalau orang selamat itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan bagaimana ia bicara, bagaimana ia bergaul, bagaimana ia memandang lawan jenis. Bagaimana ia memandang sesama. Kelihatan orang selamat itu. Karena selamat itu, kalau boleh saya jelaskan ya, itu sebenarnya bukan kata benda saja. Itu kata sifat. Ini gak ada di mana-mana. Itu kata sifat. Orang yang selamat itu, dia itu seperti ini, seperti itu gitu. Bukan selamat itu terhindar dari neraka, bukan hanya itu. Kata sifat, bagaimana seseorang mencerminkan naturnya. Apakah natur dia masih manusia lama atau manusia baru? Sebab orang yang sudah selamat, sebab barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Jadi masing-masing kita tahu sebenarnya apakah aku sudah sampai seperti yang Tuhan inginkan atau belum. Tahu. Coba dirasakan apakah hidupku ini membawa keselamatan bagi banyak orang. Apakah hidupku ini bisa dicium aromanya? Yang bisa dicium aromanya bukan cuma parfum, saudara. Yang bisa dirasakan bukan cuma makanan, flavor. Tapi jiwa kita, roh kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Iya. Mestinya kalau orang dekat kita, waduh yang ini beda nih. Dia anak Allah. Mestinya begitu. Jangan gini, kok deket yang ini, kok gosong-gosong. Bakat ke neraka ini orang ini. Iya bisa dirasakan sebenarnya. Ya, jadi itu bukan apa Yesus lahir sebagai manusia bukan hanya ya ngapain sih repot-repot dari surga mesti lahir misalnya gitu ya. Bukan itu.
nggak bisa dikerjakan dari jauh oleh Bapa di surga. Karena Bapa memberi kesempatan pada setiap kita, mau bertobat atau tidak. Bukan begini, Bapak dari surga gitu ya, aku mau pilih yang itu selamat tuh. Ting, berubah dia. Jadi hidup kudus. Bukan begitu. Aku mau jangan ada yang binasa. Nah itu baru firman Tuhan. Meskipun ada yang mengajarkan di sana, Allah itu ya sebelum dunia dijadikan, sebagian dibinasakan oleh itu, dipilih selamat. Nanti dia lahir itu binasa itu. Yang ini lahir nanti selamat, kuproses dia. Itu salah, tidak alkitabiah. Yang tertulis di Alkitab sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu banyak sekali aja. Aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Ia tidak mengingini orang fasik, kebinasaan orang fasik. Melainkan pertobatan orang fasik. Sehingga orang fasik mengalami keselamatan juga. Mestinya begitu, saudara. Ya, kita kalau dengar firman yang benar itu, aduh iya Tuhan. Amin Tuhan. Aku mau Tuhan. Begitu, bukan cuma aku setuju Tuhan, aku ngerti. Bukan, kalau itu percuma. Kita baca Lukas pasal 2. Lukas pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini malam hari nih. Bapak Ibu bayangkan ya, ada di padang belantara, hari itu belum ada listrik. Ya, gelap. Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Gunung Sinai, kan di Gunung Sinai itu batu-batuan gitu, nggak ada listrik sama sekali ya. Malam hari gelap total. Saya membayangkan waktu saya lihat ke atas, ke langit, langitnya bening. Nggak seperti di sini, langitnya butek. Langitnya bening, banyak bintang gitu. Wah, saya bayangkan waktu itu ya gelap total gitu. Di angkasa banyak bintang. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Itu para gembala ya di padang, kan gelap total nih sudah biasa. Tiba-tiba terang, itu takut loh. Itu takut. Mereka ketakutan, sangat ketakutan bahkan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar yang dimaksud? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu berita kesukaan besar loh. Yang ditunggu-tunggu sepanjang perjanjian lama. Bahkan ya di perjanjian lama itu kan banyak para nabi tuh. Terakhir gak ada apa-apa 400 tahun. Manusia ya ditinggalkan Tuhan seolah-olah 400 tahun gak ada apa-apa. Nabi Maleaki kan terakhir tuh 400 tahun gak ada apa-apa. Gembala enak-enak di padang. Malaikat terang, malaikat tampil dengan terang kemuliaan Tuhan. Lalu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi saudara sekalian ya, kalau ada yang bertanya, yang teman-teman kita bertanya, di mana di Alkitab dikatakan Yesus itu Tuhan? Bacakan saja ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat, Mesias yang disebut Kristus. Ini baru satu ayat, ada banyak sekali ayat yang mengatakan hal itu. Nanti kalau ada lagi yang mengatakan begini, itu bukan Tuhan Pak, itu Tuhan. Kurios. Betul. Tapi maksudnya Tuhan itu Tuhan. Bukan Tuhan di bumi. Sebab kalau Tuhan di bumi ngapain malaikat tampil terang banget gitu terus. Ada Tuhan tanah di bumi. Ngerti ya maksudnya ya? Pakai. Jangan asal ngomong gak karuan gitu. Ketahuan. Tes. Ada roh jahat. Memang sering kali gitu. Kalau kita ngomong benar roh jahat.
Oke, ya. Jadi clear. Kalau kita baca lanjutannya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 12 sampai 14. Ini penting. Perhatikan baik-baik. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Bayangin, ada malaikat, ada sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Saya membayangkan itu choir surgawi. Paduan suara surgawi gitu. Waduh, pasti megah sekali. Pasti pecah suaranya bukan cuma suara satu, suara dua. Berjuta-juta suara pasti. Itu pasti luar biasa loh. Ya, banyak orang nggak membayangkan hal itu. Saya suka membayangkan sambil baca gitu ya. Waduh, itu seperti apa itu? Puji-pujian bala tentara surga itu. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Damai sejahtera di bumi. Apakah untuk semua manusia? Tidak. Perhatikan kalimatnya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang menyenangkan dia. Berkenan itu menyenangkan. Di antara manusia yang selamat. Yang mau menerimanya. Sebab ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah yang kedua, keselamatan sejati itu manusia Allah. Menjadikan manusia menjadi anak-anak Allah. Itu keselamatan sejati. Bukan menjadikan manusia jadi beragama. Bukan. Menjadikan manusia jadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak setan. Banyak orang jadi anak-anak setan. Sekali hidup aja jadi anak setan. Makanya ya, kalau kita ingat Natal, damai di bumi. Supaya kita jadi anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Peacemaker. Karena ia akan disebut anak-anak Allah. Bukan sebutannya saja. Kalau sebutannya saja sudah anak Allah. Tapi benerannya bagaimana? Karakternya. Itulah yang tidak dikerjakan Tuhan dari surga. Tapi diberikan kebenaran. Supaya kita mengalami perubahan. Diberi Roh Kudus. Supaya kita mau dipimpin. Diubahkan. Menjadi anak Allah. Itu keselamatan sejati itu. Makanya di Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 dikatakan. Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Jadi kalau mau selamat, lihatlah Yesus. Bukan lihat dengan mata. Seperti itu loh selamat itu. Kita harus menjadi seperti Yesus. Makanya kita disebut Kristen. Artinya to be like Christ. Christ follower. Pengikut Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itu selamat. Kalau belum menjadi seperti Kristus itu belum selamat namanya. Itu namanya belum selamat, saudara. Ya, ingat kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu ya peristiwa yang di padang belantara itu sebenarnya sedang ditunggu-tunggu manusia. 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah bernubuat. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itulah peristiwa lahirnya Yesus. Membawa terang. Akulah terang dunia, kata Tuhan.
Dunia yang gelap ini butuh terang. Kalau tidak, berjalan dalam kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian itu sebenarnya. Ya. Kembali tadi itu, coba bayangkan ya. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau baca Alkitab, dibayangkan. Jangan cuma dimengerti. Ketika itu padang belantara itu ya, seperti biasa. Para gembala di padang diem nungguin dombanya malam hari. Diterangin bintang-bintang aja, seadanya aja. Tiba-tiba terang benderang, tentara surga, bala tentara surga turun loh saudara. Turun ngapain? Memuji Allah. Saya cuma membayangkan, saya nggak tahu lagu apa yang dipujikan hari itu. Tapi pasti pujian kepada Allah. Ya, kalau hari ini mungkin itu, haleluya. Ya, kan begitu harusnya. Banyak gitu ya. Haleluya. 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 Itu kalau dinyanyikan rame-rame bagus. Lebih bagus tuh choir. Coba saudara nyanyikan yang kedua ya, coba ya. Supaya kalau rame bagus. Saya yang pertamanya. Haleluya. 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 Nanti kapan-kapan kalau kita ke Israel nyanyi itu di padang belantara. Di Gunung Sinai, di mana-mana. Nanti orang-orang suku Beduin yang di gua-gua itu bingung. Ada malaikat. Bagus itu. Aduh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu ya, entah bagaimana ya, dengan kalimat apa ya, kita mesti menjelaskan itu. Makanya ya, tidak bisa begini. Bapak Ibu pasif. Terus kita pelayan Tuhan yang ayo dong Bapak Ibu berubah ayo dong. Yang ngoyok-ngoyok gitu. Gak bisa. Bapak Ibu yang mesti aktif memberikan diri. Aku mau Tuhan. Berubah pasti. Kalau kita ngotot-ngotot, saya ngotot gitu ya. Sampai kurus begini. Orang belum tentu berubah. Yang ada malahan ngata-ngatain di YouTube gitu. Kayak paling bener aja gitu. Ya biarin lah, mau dikata-katain diem aja kita. Ya, kita nggak sakit hati, juga nggak pengaruh sama sekali dikata-katain. Mereka belum mengerti soalnya. Itu masalahnya. Kalau orang nggak ngerti itu ya, selalu ada aja gitu. Kita ngomong apa aja salah. Tapi kalau orang sudah mengerti, kita ngomong apa aja benar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih suka ribut gitu ya satu sama lain, ada yang nggak benar tuh. Ada yang nggak benar. Itu harus belajar lagi firman lebih keras, lebih tekun. Harus mengejar ketinggalan. Ada banyak orang ketinggalan, udah usia berapa tapi nggak ngerti. Buktinya apa? Masih berani ngomong jorok. Buktinya apa lagi? Masih berani melakukan hidup seperti orang dunia. Tidak bersyukur dengan kelahiran Sang Mesias. Tidak bersyukur, hidupnya tidak mencerminkan bahwa ia bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kelihatan. Kalau seseorang hidupnya nggak bisa bersyukur itu dia gejalanya. Kalau flu gejalanya pilek. Kalau orang yang tidak bersyukur kelihatan gejalanya. Dari omongannya, dari bicaranya, dari hidupnya. Jadi masalah bagi banyak orang.
Suami jadi masalah buat istri. Istri jadi masalah buat suaminya. Di pelayanan pun jadi masalah orang ini. Begitu loh, jangan ya. Kita semua bertobat lagi di pagi menjelang siang ini. Amin saudara. Ini, seri ini ada 3. Ibadah ini kan 3 kali ya saudara ya. Agak panjang memang. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa ikuti online-nya saja ya. Sebab tidak bisa dikalimatkan cepat-cepat. Ini seri panjang, keselamatan itu seri panjang, saudara. Kalau di dalam sekolah teologi itu, soteriologi itu panjang. 1 semester. Minimal. Nah ini kan dikompres dalam sekali pertemuan yang gak bisa. Yang penting begini, saudara harus mengerti keselamatan sejati itu bukan soal perubahan kebiasaan, bukan. Tapi perubahan karakter. Dalam bahasa Alkitab dikatakan mengenakan kodrat ilahi. Menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini ada alarm. Kelamaan Pak khotbahnya. Enggak, pasti bukan itu. Itu enggak sengaja lah. Oke, Bapak Ibu. Seperti sering saya sampaikan ya di gereja ini ya. Yuk kita belajar jadi keluarga Allah di bumi. Yesus lahir jadi juru selamat. Supaya kita semua selamat. Selamatnya bukan cuma KTP-nya selamat, tapi benar-benar karakternya sudah selamat. Karakter anak Allah. Karakter orang-orang yang menjadi shalom bagi dunia ini. Yang kalau orang melihat kita diberkati. Yang kalau orang dekat-dekat kita tenang jiwanya. Damai. Itu mestinya. Ya. Dimulai dari suami istri dulu. Suami istri aja berantem bagaimana mau jadi shalom. Kok ada yang gini-gini kenapa ya? Tuh dengerin. Gitu. Oke saudara. Jadi dimatikan dulu. Saudara, sebenarnya ya setiap lagu atau setiap yang kita nyanyikan itu ciri dari orang yang sudah selamat. Kalau orang sudah selamat, keegoannya mati, saudara. Tidak egois lagi. Kepentingannya adalah kepentingan Tuhan. Makanya lagu yang sederhana melayanimu itu sebenarnya ciri orang yang sudah selamat. Dimanapun aku melayani Tuhan. Di rumah, di kantor, dalam segala hal. Melayani Tuhan. Bicara aja melayani Tuhan. Artinya pembicaraan ini memberkati. Menyenangkan Tuhan. Ya. Amin ya saudara ya. Orang yang selamat itu gini saudara. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Orang yang sudah selamat itu melayani Tuhan. Orang yang sudah selamat itu hidupnya meninggikan nama Tuhan. Ya, dimanapun, kapanpun. Meninggikan nama Tuhan. Kalau orang ingat terus itu ya, gak mungkin jatuh dalam dosa. Bahkan setiap langkah hidupnya menyenangkan Tuhan. Pasti. Itu refnya saja ya yang Bapa kami di surga itu. Orang yang sudah selamat tuh begini saudara. Demikianlah hidupku
dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mestinya begitu ya. Bahkan ya, secara puitis kita bisa mengatakan begini. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini ya, enak loh hidup. Hidup jadi plong. Tidak berletih lesu, berbeban berat lagi. Keadaan kita apapun kita syukuri. Nggak kaya, nggak masalah kok. Yang penting makan minum cukup. Yang makan minum nggak cukup, silahkan ke gereja ini. Kita beri makan minum, cukup. Nggak masalah. Ya, nggak masalah, jangan dijadikan masalah. Saudara. Yang penting kita fokus bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Yang penting kita fokus bagaimana kita mengalami keselamatan yang dimaksud oleh Sang Mesias Tuhan Yesus. Jangan meleset ke dunia ini. Kok ditawari mujizat, terima kasih. Sebab aku memiliki mujizat yang jauh lebih besar. Manusia yang dulunya pantas binasa, sekarang beroleh keselamatan kekal. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga. Kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidup. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu
jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mohon berkat-Mu turun sepanjang umur hidup kami. Berkat keselamatan sejati. Supaya kami tidak hanya beragama, tidak hanya melakukan liturgi, tetapi kami mengalami perubahan total dalam seluruh kodrat natur hidup kami. Kami menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan atas pengertian dan pencerahan ini. Kami percaya impartasi roh sudah terjadi di pagi hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk para pelayan Tuhan yang semuanya hadir maupun yang online. Mohon Kau berkati luar biasa Tuhan. Pakai hidup mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai kerajaan surga nanti. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Mohon selamatkan mereka Tuhan. Cerahkan pikiran mereka, buka pikiran mereka. Agar mereka mengerti. Selama ini mereka tidak tepat. Terima kasih Tuhan. Pakai gereja-Mu ini menjadi lebih heran lagi di masa depan. Semakin hari semakin berkuasa. Mengalirkan kuasa Tuhan. Sampai kemanapun. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Umur panjang, sehat, hikmat, marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.